Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah 'azza wa jalla يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Saudaraku seiman dan seislam, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Semua di antara kita akan melewati satu tempat yang sekarang kita tempati kanan kiri kita, yaitu kuburan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar. Jika selamat di tempat alam kubur ini, maka setelahnya lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu asyad. Dan kalau tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Makanya Utsman ibnu Affan radhiyallahu an pernah menangis ketika diingatkan tentang alam kubur. Lalu ditanya, wahai Utsman ibnu Affan, dituturkan kepadamu tentang surga neraka, kamu tidak menangis. Sementara diingatkan tentang alam kubur menangis. Apa kata beliau? Innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan adalah tempat rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu, maka setelah siapa yang sukses di situ, maka setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu, jika tidak, maka setelahnya lebih mengerikan. Kemudian dia membacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi, ma ra'aitu mandaran afdha qattun minal qabr. Saya tidak pernah melihat pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Umar ibn Abdul Aziz, seorang khalifah di antara sekian khalifah yang adil. Pada waktu pagi hari berpenampilan murung dan cukup menunjukkan di wajahnya kesedihan yang sangat mendalam. Lalu ditanyakan kepada salah seorang yang ada di sampingnya, wahai Amirul Mukminin, kenapa engkau sangat murung dan sangat menunjukkan kesedihan? Kata beliau, sesungguhnya aku tadi malam merenungkan sesuatu. Merenungkan bagaimana penghuni kubur setelah berjalan 3 hari. Aku bayangkan satu penampilan yang sangat mengerikan dan menjijikkan. Aku bayangkan mukanya sudah mulai melempuh. Dari sela-sela mulut dan matanya keluar kotoran, cairan, nanah campur darah. Perutnya pun melembung, mengeluarkan satu bau yang sangat anyir dan sangat-sangat tidak menyedapkan. Walaupun dulunya sangat tampan, walaupun dulunya serba wangi,
menghiasi dirinya. Itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mau tidak mau akan memasuki pintu yang satu ini, yaitu alam kubur. Yang tipenya tidak ada kecuali 2x1. Siapapun yang kaya dan yang miskin, yang pejabat dan yang rakyat, yang tua dan yang muda, akan memasuki alam ini. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya yang sahih, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti perantau. Yang namanya perantau pasti terngiang-ngiang dan angan-angannya kembali ke kampung halamannya. Otomatis biarpun di Jakarta umpamanya gelandang, yang paling penting pulang kampung, friend. Dengan demikian, sejauh manusia melarikan diri dari Allah, pasti suatu ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan suatu ketika akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu." Barang siapa yang rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun rindu kepadanya. Wa man kariha liqa Allah kariha liqa'ahu. Barang siapa yang sekarang ini tidak suka ketemu Allah, maka Allah juga tidak akan suka ketemu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada Nabi Muhammad, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian melarikan diri darinya, suatu ketika pasti kalian akan ditemuinya. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui, yang gaib dan yang nampak. Kemudian diceritakan kepada kalian semua apa yang kalian kerjakan. Dengan demikian, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian akan ditemui oleh kematian, di mana saja kalian berada, walaupun Anda bersembunyi di gedung yang sangat kokoh dan kuat. Dengan demikian, yang penting adalah persiapan. Inilah nasihat sang penyair, tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fahal ta'ishu ila al-fajri. Berbekallah kalian dengan ketakwaan, kalau sudah masuk malam, jamin enggak umurmu sampai pagi? Tidak akan bisa. Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab penyakit. Wa kam min syakimin 'asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sakit-sakitan tak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan. Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar, pagi sore merasa aman, kain kafannya sudah digunting-gunting dia tidak tahu. Persiapan bukan berarti menjelang pensiun kita bikin lubang-lubang kuburan. Atau kita kunjungin setiap minggu. Tetapi persiapan adalah perbuatan. Persiapan adalah ketakwaan. Persiapan adalah bagaimana kita ketemu Allah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik
bi'ibadati rabbihi ahada. Amal soleh tidak menyekutukan Allah, berarti berbekal tauhid. Sampai akhirnya, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah. Inilah hakikat daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala an-nurul qalban fashaha wan syarah. Jika sekarang cahaya iman sudah masuk ke dalam hati, maka hati akan lapang, jiwa akan tenang. Maka pada saat itu sahabat ditanya, wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah? Apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menegaskan, al-inabatu ila daril khulud. Siap siaga untuk kembali kepada kampung penuh dengan kekekalan, yaitu akhirat. Wattajafi an daril ghurur, dan siap-siap meninggalkan kampung penuh penipuan, dan yang semuanya sifatnya adalah sementara. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, dan siap mati sebelum datangnya. Saudaraku seiman dan seislam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang paling menghambarkan kelezatan, menghancurkan kenikmatan kecuali kematian. Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengingatkan kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang menghancurkan kelezatan. Waqila al-maut, Rasulullah SAW telah ditanya, maka Rasul menjawab, al-mautu, kematian. Kematianlah yang sekarang nikmatnya hubungan suami istri menjadi hambar, lezatnya makanan menjadi tidak enak, dan semua orang sudah tidak minat lagi untuk bernafsu mengejar dunia. Kematianlah yang memutuskan segala sesuatu kaitannya dengan dunia. Memutuskan ambisi, memutuskan berbagai macam kegilaan terhadap dunia yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma dhi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wasyaraf li dinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing. Masih lebih bahaya orang yang gila harta dan ambisi kedudukan mengorbankan agamanya. Ini semuanya hilang, ini semuanya akan sirna. Perhatikan wahai saudaraku, keduniaan yang kalian impikan dan karir yang kalian kejar, kemewahan yang kalian dambakan, dan kesuksesan yang kalian ukir, suatu ketika akan dibatasi oleh yang namanya al-maut, yaitu kematian. Mengingat kematian banyak sekali faedahnya. Di antaranya katanya Abu Ali Ad-Daqqaq, yang pertama menyegarakan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada akhirnya manusia tempatnya dosa, manusia tempatnya salah, manusia tempatnya berbagai macam kotoran-kotoran maksiat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un, setiap anak Adam adalah salah, wa khairul khatta'ina tawwabun, dan sebaik-baik yang salah adalah yang bertaubat. Kita bertaubat supaya kita sekarang ini tinggal dan menempati tempat seperti ini, damai penuh dengan ketenangan. Karena ini bisa menjadi liang di antara sekalian riang Raudhatul Jannah, tetapi ini juga bisa menjadi liang nar, neraka, di antara neraka jahanam. Dan kedua, membuat kita semangat ibadah. Sehingga iman kita terbarukan dengan kita sekarang ziarah kubur atau datang takziah, atau minimal kita mengingat kematian. Sehingga selama ini iman yang sudah mulai memudar, kesemangatan ibadah yang sudah mulai loyo, dan juga keinginan berbuat baik sudah mulai kendor, maka diingatkan, dikuatkan kembali dengan kematian. Maka kata ada dalam suatu riwayat, kafa bil mauti wa'idhah, cukuplah kematian itu sebagai penasihat utama kita.
Kemudian yang ketiga, faedah daripada mengingat kematian adalah menumbuhkan sikap qanaah. Menumbuhkan sikap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ternyata kenikmatan Allah itu sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa menghitungnya. Dan kenikmatan itu ada 3 macam. Kenikmatan yang sudah hadir di tengah kita yang kita tidak sadari kehadirannya. Kenikmatan yang sedang kita tunggu-tunggu kehadirannya dan kenikmatan yang sedang kita rasakan. Namun yang sudah hadir yang kita tidak sadari dan kita tidak akui, bahkan kita ingkari, itu lebih banyak. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dengan demikian katanya Abdullah bin Sahal At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang paling nekat mati kecuali 3. Pertama, orang yang tidak tahu kehidupan setelah kematian. Kemudian yang kedua, orang yang ingin melarikan diri dari takdir. Dan yang ketiga, orang yang sekarang ini tidak mengetahui sekarang apa yang akan dibawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, orang yang tidak mengetahui kehidupan setelah kematian, orang yang ingin melarikan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, ini orang cenderung meremehkan kematian. Dikiranya tempat kematian merupakan satu tempat istirahat, ya, tempat untuk melarikan diri dari tanggung jawab dunia. Akhirnya bunuh diri. Akhirnya sekarang ini mati menjadi pilihan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata sang penyair, "Lau anna idza mitna turikna lakana al-mautu ghayata kulla syai'in." Kalau seandainya setelah kita meninggal dunia dibiarkan tidak ada pertanggungjawaban, maka kematian akan menjadi tujuan semua orang. Walakinna idza mitna bu'ithna, akan tetapi ketika setelah kita meninggal dunia akan dibangkitkan, wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in, akan ditanya tentang segala sesuatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan nikmat sekecil apapun yang telah diberikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Saudaraku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan semua orang untuk lepas dari dunia ini dengan membawa husnul khatimah. Dan perlu diketahui bahwa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Umur umatku antara 60 sampai 70. Sedikit sekali yang lebih dari itu. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan kembalikan. Dan kalau seandainya kita mati hari ini dan kiamat kurang 2 juta tahun umpamanya, Masya Allah, berarti subhanallah, ya, umur kuburan tok saja 2 juta. 2 juta tahun. Iya, kalau seandainya kurang 2 juta. Bagaimana kalau seandainya kiamat kurang 3 juta, 4 juta? Bayangkan. Betapa sementaranya kita di dunia dan betapa lamanya penungguan akhirat. Belum lagi kita akan hadapin mahsyar. Belum lagi kita hadapin mizan. Belum lagi kita hadapi yaumul ard. Dihisab oleh Allah sekian miliar manusia satu persatu. Belum lagi kita meniti sirat. Belum lagi kita nanti masuk surga dan neraka. Inilah kehidupan setelah kematian. Rintangan setelah kematian yang pasti akan dilalui oleh manusia. Tapi perhatikan, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnul khatimah ada sebabnya, su'ul khatimah ada sebabnya. Katanya Imam As-Suyuti bahwa sebab su'ul khatimah sangat banyak sekali, tetapi su'ul khatimah didominasi oleh 4 perkara.
Yang pertama kali orang tersebut menyia-nyiakan sholat. Kemudian yang kedua, kecanduan khamr. Dan yang keempatnya, suka main perempuan. Dan yang ketiganya, suka melakukan usil penundaan kehormatan sesama kaum muslimin. Inilah faktor yang paling mendominasi orang mendapatkan su'ul khatimah. Ya. Menyanyiakan sholat jelas. Kemudian yang selanjutnya juga kita bisa tambah adalah durhaka kepada kedua orang tua. Menyanyiakan sholat akan membuat orang saat dia tidak sholat bisa saja meninggal dunia. Maka dicabut oleh Allah dalam keadaan tidak sholat. Dan itu merupakan suatu perkara yang sangat berat. Karena al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka orang kafir adalah salat. Siapa yang meninggalkan telah kafir. Kemudian yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Kita tahu semua bahwa betapa mengerikan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan ketika Abu Thalib Al-Makki membagi tempat-tempat dosa, ya, ada dosa mulut yaitu ghibah, namimah, saksian palsu, ada dosa perut, memakan harta anak yatim dan yang lainnya, maka dosa durhaka kepada orang tua itu merupakan hal yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita, bukan hanya perut kita, bukan hanya tangan kita, bukan hanya kaki kita, bahkan itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh seluruh tubuh kita. Kemudian khamr yang dikatakan di dalam suatu riwayat itu termasuk ummul khaba'ith, induknya kejahatan. Dan yang ketiga adalah orang yang suka usil kehormatan kaum muslimin. Bisa saja tadi ya melakukan pelecehan seksual, melakukan perzinaan dan yang lainnya. Adapun faktor-faktor orang mendapatkan husnul khotimah cukup banyak. Di antaranya adalah mati di atas la ilaha illallah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mati sedang dalam keadaan sujud, meninggal dunia dalam keadaan umroh atau haji, meninggal dunia sedang membaca Al-Quran, meninggal dunia di medan jihad. Semuanya ini adalah mati di atas kebaikan. Kemudian yang kedua termasuk faktor orang bisa mendapatkan husnul khatimah adalah meninggal pada waktu hari Jum'ah atau malam Jum'ah sebagaimana hadis yang telah dihasankan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami'is Shaghir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man mata yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah waqahu min fitnatil qabri." Barang siapa meninggal hari Jumat atau malam Jum'ah, maka Allah akan lindungi dari fitnah azab kubur. Mati di dalam keadaan kena penyakit perut atau ta'un, ini semuanya menyebabkan orang mendapatkan husnul khatimah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, orang tersebut mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala meninggal di Makkah atau Al-Madinah. Ini adalah bagian faktor dari sekian faktor mendapatkan husnul khatimah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang rintangan setelah kematian. Menjemput kematian dengan husnul khatimah. Kita berharap termasuk saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan pada waktu hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian disolatin orang sekian banyak karena ini merupakan syafaah dari kaum muslimin. Betapa bahagianya seorang muslim akhir hayatnya, akhirnya dia disolatin oleh ribuan orang. Apalagi pada saat haji, pada saat Ramadan di Masjidil Haram atau Masjidun Nabawi. Semoga kita semuanya kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diterima dengan baik. Yang kuncinya, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang senang ketemu Allah, maka Allah akan senang ketemunya.
Dan semoga amal kita semuanya menjadi kebanggaan kita dan pemberat timbangan nanti di sisi Allah untuk bekal kembali ke alam yang semua kita tahu, yaitu alam kubur. Disinilah kita akan mengakhiri berbagai macam atraksi dan drama kehidupan yang tidak normal. Disinilah penjahat juga akan dikubur. Disinilah koruptor juga akan dikubur. Disinilah tukang fitnah juga akan dikubur. Disinilah pembunuh juga akan dikubur. Disinilah penzina, peminum khamr, dan penjudi juga akan dikubur. Disinilah orang-orang soleh. Di tempat tanah inilah orang yang ahli ibadah, rajin sholat, dan rajin menyantuni yatim piatu akan dikubur. Dan disinilah semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wastaghfirullahal azim. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.